Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita akan memulai peribadahan kita pada malam hari ini, ibadah keluarga 3 Mei 2023. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulai peribadahan kita. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa pada malam hari ini. Allah Bapa yang maha baik, Bapa pencipta alam semesta, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang maha kudus atas segala rahmat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, berkat jasmani dan rohani yang Engkau senantiasa limpahkan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, dalam rangkaian ibadah keluarga, kami berdoa semoga anugerah kasih Allah melalui Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan dimanapun berada yang sedang beribadah saat ini, semoga Roh Kudus Tuhan menyertai setiap mereka sehingga hati dan pikiran mereka terpusat pada peribadahan kami pada malam hari ini. Inilah syukur hati kami Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi.
Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami, bimbing kami yang akan mendengar firman-Mu dan tuntunlah kami agar dapat memahami kehendak-Mu, dan di dalam bimbingan serta tuntunan Roh Kudus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai ayat 37 yang menyatakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Coba silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, sederhananya kehidupan jemaat yang saling peduli, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, namun sedia berbagi, itulah kehidupan gereja mula-mula yang dituliskan pada perikop bacaan saat ini. Apabila pola hidup jemaat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, konteks jemaat sedang tidak dalam keadaan yang bersuka, atau mereka tidak sedang riang dengan kelimpahan. Mereka tidak berada dalam kondisi yang makmur dan sukacita lainnya, melainkan di saat jemaat itu sendiri sedang menghadapi persoalan yang berat karena iman mereka. Petrus yang sebelumnya berkhotbah tentang Yesus, ia juga menyembuhkan orang lumpuh dan bersama Yohanes tetap aktif berbicara tentang Yesus kepada orang banyak, ternyata dibawa ke mahkamah agama untuk disidang. Kalau sebelumnya orang banyak mendengar tentang Yesus melalui Petrus dan Yohanes, selanjutnya karena pemberitaan tentang Yesus itu kemudian mereka dibawa ke mahkamah agama, sudah tentu jemaat yang awalnya percaya akan semakin menjadi khawatir, bisa juga mereka bimbang, baik tentang pemberitaan Petrus, maupun mereka menjadi khawatir, bimbang dengan keselamatan mereka. Keselamatan di sini maksudnya bahwa mungkin saja selanjutnya malah mereka lah yang akan dibawa ke mahkamah agama. Mereka juga yang akan disidang karena mereka sudah percaya terhadap pemberitaan Petrus. Ternyata kehidupan jemaat yang dituliskan dalam kondisi yang seperti itu, yang punya tantangan iman seperti itu, malah semakin mengkonkretkan, semakin menyatakan, membuahkan apa yang mereka pahami tentang Yesus di dalam tindakan nyata. Persekutuan jemaat yang dituliskan Ibu Bapak adalah persekutuan jemaat yang sehati dan sejiwa. Lalu persekutuan yang sehati dan sejiwa itu menjadi nyata di dalam cara mereka memandang apa yang menjadi milik mereka, bukan untuk diri mereka semata, tetapi itu juga menjadi milik bersama. Perasaan kasih mengasihi, artinya Bapak Ibu dalam konteks jemaat mula-mula itu sangat subur bertumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga orang-orang yang kaya merasa tidak layak bahwa hanya mereka saja
yang memiliki kekayaan itu, yang memiliki tanah dan rumah. Kalau kita lihat atau kita membaca di ayat 34 dan ayat 35, di situ menyatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, yang mau dikatakan dengan sikap hidup jemaat tersebut, mempunyai tanah rumah dijual lalu dibawa ke kaki rasul dan dibagikan, ada dua hal yang mau disampaikan dengan sikap itu. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka mempunyai perasaan yang kuat tentang tanggung jawab akan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yang mau dikatakan hal ini membangunkan kerinduan di dalam diri mereka, suatu kenyataan untuk membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Secara hitungan matematika, pastinya Ibu Bapak, jika ada beberapa yang saya miliki, kemudian saya jual dan saya bagikan kepada orang lain, sudah pasti hasilnya sama dengan minus, berkurang. Saya punya 3, kemudian saya bagikan, saya kurangkan 2, sudah pasti jadinya sisanya 1. Bagi orang yang menerima sesuatu, maka sudah pasti hasilnya itu plus, dari 1 ditambah 2 menjadi 3. Tetapi dari pembacaan ini, Bapak Ibu, yang mau dikatakan dengan menjual tanah atau rumah, di situ keterangannya hasilnya itu tidak berkekurangan. Di ayat 34 menuliskan itu. Dan kata ini juga mengacu, kalau kita lihat di kitab Ulangan 15 ayat 4, di situ disebutkan maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Jadi dalam referensi yang mengatakan di kata tidak berkekurangan itu menyebut dengan kata endes, lalu tidak akan ada orang miskin dengan sebutan endes di situ. Ini yang mau dikatakan bahwa tidak berkekurangan, tidak miskin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal ini kalau kita baca dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, yang saya pikirkan senafas, sejiwa. Kalau kita baca di kitab 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14, di situ bicara tentang keseimbangan. Menyatakan begini, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pertanyaannya sekarang, Ibu Bapak dan anak-anak Tuhan, apa yang mendorong warga jemaat pada waktu itu untuk menerapkan kehidupan yang berbagi terhadap sesama? Pusat jemaat yang mau dikatakan di sini adalah kebangkitan Yesus Kristus, dan anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu kemudian menjadi nyata di dalam persekutuan jemaat. Anugerah Allah yang mereka imani itu, yang diterima itu, kemudian membawa mereka untuk dinyatakan dalam sikap hidup terhadap orang-orang di sekitar mereka yang berkekurangan. Jadi orang bukan mengambil milik orang lain demi kepentingan diri sendiri, melainkan orang malah menyerahkan miliknya demi kepentingan dan persekutuan bersama. Pembacaan ini tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lanjut di ayat 36 dan ayat 37, di situ menuliskan Yusuf yang disebut Barnabas dengan keterangan seorang Lewi dari Siprus. Keterangan ini menunjukkan bahwa kaum Lewi bekerja di bait Allah. Orang-orang Lewi sebenarnya tidak mewarisi tanah, tapi karena ia dari Siprus,
tinggal di Siprus, maka ia diperbolehkan memiliki tanah. Walaupun begitu, ibu bapak yang mau dikatakan, Yusuf pun berbuat hal yang sama dengan jemaat. Ia juga menjual ladang miliknya lalu membawa ke depan kaki rasul-rasul. Artinya di sini bahwa Yusuf juga memberikan contoh yang positif dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika kita membaca bagian ini dengan konteks yang ada, maka ada beberapa bagian yang bisa kita pahami untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup beriman kita. Yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengarahkan kita supaya semangat berbagi dan peduli terhadap sesama itu menjadi bagian kita. Hidup yang menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi setiap orang yang Tuhan berkenan, kiranya itu menjadi corak kehidupan jemaat, corak kehidupan bergereja di masa kini dan juga tentunya sampai akhir. Kehidupan persekutuan yang diharapkan itu bukan yang individualistis, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yang egois, tetapi kehidupan persekutuan yang membuka tangan dengan lebar kepada siapa saja yang Tuhan hadirkan. Zaman pasti berubah, kondisi kehidupan juga berubah, tetapi kasih Tuhan yang harus disalurkan kepada sesama, sikap yang mau berbagi untuk menyatakan iman kepada Kristus itu bagi setiap orang di sekitar, ya tentu itu tidak akan berubah oleh zaman dan kondisi apapun. Sebab ya itulah pemaknaan iman kepada Kristus. Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, pola hidup berbagi mengarahkan kita pada karya Kristus. Berbagi artinya bahwa ia berpihak kepada mereka yang rendah. Ia berpihak kepada mereka yang lemah, yang terpinggirkan, yang tidak berdaya. Itu artinya Bapak Ibu, ada kekuatan bagi kita ketika kita berada dalam kondisi yang lemah, dalam kelemahan apapun yang menjadi bagian dari Ibu Bapak Saudara dan saya saat ini. Kekuatannya ialah Tuhan pasti hadir dengan caranya dan melalui orang-orang pilihannya, termasuk kita, Ibu Bapak dan saya, untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi ketika kita berada dalam posisi yang kuat itu, maka bersukacitalah dengan kekuatan, dengan posisi, dengan berkat, kekayaan dan berkelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi ketika kita berada dalam posisi yang lemah, maka yang mau dikatakan ialah jangan takut, karena Tuhan memperhatikan dan berpihak kepada kita. Ada kekuatan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kelemahan apapun itu. Karena Tuhan sendiri setelah menyatakan karyanya bahwa ia turun ke dalam dunia, ia tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya, melainkan mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan manusia. Dengan kekuatan itu, maka bersama-sama kita, apapun posisi itu, kita akan tetap melihat kepada Tuhan dan melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mohonkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus sumber berkat, Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan, apabila di tengah curahan berkat-Mu, kami masih gagal untuk berbagi dengan sesama. Ampuni kami Tuhan, apabila di tengah curahan berkat-Mu, kami masih hidup untuk diri kami sendiri dan tidak sedia berbagi dengan orang di sekitar yang Engkau karuniakan. Ampuni kami Tuhan, apabila di tengah curahan berkat-Mu, kami menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun dan dimanapun Engkau hadirkan. Dengan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, kami mohon ya Allah, tolonglah agar kami senantiasa merayakan kasih dan menghidupi kasih Tuhan dalam relasi dengan sesama yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab di tengah keluarga, masyarakat, gereja dan dimanapun berada. Kami tidak hanya ikut merasakan susah dan gumul, derita setiap orang yang hadir dalam hidup kami, tetapi ada kerinduan, bahkan tindakan aktif yang mau peduli, berbagi dan mengasihi mereka. Tuhan Yesus, tolonglah gereja-gereja yang Kau utus, agar kehidupan persekutuan jemaat yang sehati sejiwa selalu nyata dalam gerak layan yang dilakukan setiap waktu. Umat-Mu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Di tengah beragam perubahan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, kiranya kasih dan kepedulian terhadap sesama tidak akan surut atau melemah, tetapi semakin bertambah untuk menyaksikan kuasa dan pertolongan Kristus dalam kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan dan apapun situasi yang dihadapi. Lihatlah umat-Mu Tuhan dengan kuat dan berkat yang Engkau beri. Kiranya kami tidak lupa untuk bersyukur dan hadir membuka tangan kepada setiap orang yang Engkau karuniakan. Umat-Mu yang lemah, berkekurangan, bergumul untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari. Teguhkanlah iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu. Tuhan punya banyak cara untuk hadir di tengah mereka. Tuhan sanggup dan akan memakai kami pula untuk menyatakan kasih. Tuhan sanggup memelihara, bahkan menjamin kehidupan mereka. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup bersama di dalamnya, semuanya penuh kasih, sukacita, dan saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang menjadi bagian dalam hari-hari kami di tengah negara dan bangsa ini. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara.
Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas limpahan berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur hati kami Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Engkau mau pakai persembahan syukur kami ini untuk menunjang setiap kegiatan pelayanan dan kesaksian yang ada di jemaat kami. Dan biarlah Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kami semua yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala laku dan tindakan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.